Halo teman-teman sahabat TOJB. Kali ini kita akan membahas negara Iran part ketiga. Tahukah kalian jika Iran sejak dahulu dikenal sebagai bangsa pemberani? Di zaman dahulu negara ini bernama Persia. Persia mampu menahan serangan dari Romawi secara bertubi-tubi selama lebih dari 600 tahun teman-teman. Secara tradisi, militer Iran juga merupakan salah satu militer terkuat di dunia, bahkan sejak zaman Persia kuno. Lalu, apakah Iran pernah ditaklukkan oleh bangsa lain? Ataukah Iran akan jatuh oleh konflik internal? Yuk kita bahas di video kali ini. Siapkan camilan kalian ya. Pak Imin akan ajakin kalian keliling ke negara Iran. Langsung saja markiber. Mari kita berangkat. Kembali lagi di channel TOJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis, wilayah Iran sudah dihuni oleh manusia sejak tahun 10.000 sebelum Masehi. Lalu muncullah peradaban kuno Elam di tahun 8.000 sebelum Masehi. Selanjutnya, pemerintahan awal dimulai ketika berdirinya Kekaisaran Median atau Medes pada tahun 678 sebelum Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Kekaisaran Achaemenid yang didirikan oleh orang-orang suku Pars, Fars atau Paras pada tahun 550 sebelum Masehi. Nah, karena yang bikin kerajaan ini adalah orang-orang Pars, maka kerajaan tetangganya yaitu kerajaan Yunani menulisnya sebagai Persia. Sejak saat itulah nama Persia mulai digunakan untuk menamai wilayah ini. Saat periode Achaemenid ini pula, agama resminya bernama Zoroastrian. Kalau di agama Islam namanya adalah agama Majusi, teman-teman. Kekaisaran ini lalu mempersatukan semua suku etnis dan bangsa dengan agama Zoroastrian. Mereka berdoa pakai bahasa yang sama, face mukanya juga sama, tradisi keagamaannya juga sama. Karena kesamaan itulah mereka menyebut dirinya sebagai bangsa Arya atau Arya. Selanjutnya pada masa Kekaisaran Sasania yang berdiri pada tahun 224, nama Iran mulai digunakan. Iran sendiri berasal dari kata Eran yang artinya tanah bangsa Arya. Lalu apa bedanya Persia dengan Iran? Begini teman-teman, Persia itu nama lain dari Iran yang digunakan oleh bangsa asing untuk menyebut wilayah ini. Sedangkan kata Iran dipakai oleh bangsa Iran sendiri untuk menyebut negaranya. Selanjutnya pada tahun 632 di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, wilayah Persia jatuh ke tangan kekhalifahan Rasidin. Dari sinilah agama Islam mulai berkembang dan menyebar di wilayah Persia ini teman-teman. Selanjutnya, Persia terus dikuasai oleh berbagai kerajaan Islam hingga pada tahun 1219 datanglah invasi dari Kekaisaran Mongol. Setelah kemunduran Kekaisaran Mongol, Persia diteruskan oleh berbagai kerajaan Islam. Salah satunya adalah Kekaisaran Safawi yang berdiri pada tahun 1501. Di masa Safawi inilah pertama kalinya agama Islam Syiah dijadikan sebagai agama resmi. Kekaisaran Safawi ini lalu digantikan oleh Kekaisaran Qajar yang berdiri pada tahun 1789. Kekaisaran Qajar ini jatuh setelah terjadinya kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Reza Shah Pahlavi yang dibantu oleh pasukan kerajaan Inggris pada tahun 1921. Bang Reza ini lalu mendirikan Kekaisaran Iran atau nama lainnya itu Dinasti Pahlavi di tahun 1925. Kekaisaran Iran ini runtuh setelah terjadinya revolusi Islam di tahun 1979, lalu berganti menjadi Iran seperti yang kita kenal saat ini. Berikut 7 fakta negara Iran. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Islam Iran dengan pemimpin tertinggi sebagai otoritas tinggi negara dan agama, dibantu presiden sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama kota Tehran atau Teheran. Secara geografis, Iran berada di benua Asia Barat. Negara ini berbatasan dengan Turkmenistan, Laut Kaspia, Azerbaijan, dan Armenia di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Teluk Persia dan Teluk Oman, di sebelah barat dengan negara Turki dan Irak,
serta di sebelah timur dengan negara Turkmenistan, Afghanistan, dan Pakistan. Luas wilayah negara ini sebesar 1.648.195 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 92 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di sini memeluk agama Islam, terutama Islam Syiah. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar merupakan etnis Persia. Untuk bahasa resmi yang dipakai di sini adalah bahasa Persia. Kalian mau tahu nggak bahasa Persia itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman-teman, bagaimana kabarmu? Nama saya Paimin, aku cinta kamu. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من پیمین هستم، عاشقتونم. Indeks pembangunan manusia di negara Iran menempati peringkat 75 dunia. Negara ini termasuk sebagai negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Perekonomian negara Iran bertumpu pada minyak bumi dan gas alam, produk kimia dan petrokimia, industri mobil, hasil pertanian, industri tekstil dan karpet, serta industri persenjataan. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Cina, Turki, dan Pakistan. Lalu mata uang yang dipakai di sini adalah rial Iran. Kurs 1 rial setara dengan 0,013 rupiah. Pemberani. Tahukah kalian jika Iran sering disebut sebagai negerinya para pejuang pemberani? Karena dalam sejarahnya, selama ribuan tahun, bangsa Persia terkenal sebagai bangsa yang sering berperang, mampu bertahan dari banyak invasi, dan memiliki tradisi militer yang kuat. Julukan ini bukan hanya berasal dari propaganda modern, teman-teman, melainkan dari perjalanan sejarah yang sangat panjang. Yuk kita bahas yuk. Kita buka sejarah Iran di masa lampau ketika Iran saat itu dikenal sebagai Persia, salah satu peradaban tertua di dunia. Persia sendiri telah berusia lebih dari 5.000 tahun. Nah, Persia kuno di zaman itu terkenal akan kekuatan militernya yang sangat kuat. Saat itu ada Kekaisaran Persia Achaemenid yang berdiri antara tahun 550 sebelum Masehi hingga 330 sebelum Masehi. Kekaisaran ini didirikan oleh Cyrus yang Agung. Orang ini nih bahkan dipercaya oleh sejumlah sejarawan muslim sebagai Raja Zulkarnain yang membangun tembok Ya'juj Ma'juj. Kekaisaran ini terkenal akan kekuatan pasukannya yang sangat hebat. Di masa keemasannya yaitu abad ke-5 sebelum Masehi, luas wilayahnya sekitar 5,5 juta kilometer persegi atau hampir 3 kali lipat lebih luas daripada negara kita Indonesia. Wow! Luasnya itu membentang dari Afrika Timur, Eropa Tenggara, Timur Tengah, Asia Tengah, hingga sebagian Asia Selatan. Nih, kalau bangsanya malas, nggak ngapa-ngapain, nggak mungkinlah luas wilayahnya segede ini, teman-teman. Ini masih belum seberapa. Tahukah kalian jika Persia merupakan lawan tangguh dari Romawi? Kalian tahu Romawi kan? Salah satu kerajaan terbesar di dunia saat itu. Nah, Persia adalah salah satu kerajaan yang tidak pernah jatuh ke tangan Romawi. Persia mampu bertahan bahkan lebih sering menyerang Romawi. Di dalam perang Karhe, Romawi kala itu dikalahkan secara telak oleh Persia. 20.000 tentara Romawi tewas, teman-teman, dan dianggap sebagai salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah Romawi. Perang antara Persia dan Romawi ternyata berlangsung sangat lama banget, teman-teman. Sejak tahun 53 sebelum Masehi hingga 628 Masehi. Bayangin cuy, perangnya selama 681 tahun. Persia baru bisa ditaklukkan setelah datangnya invasi dari pasukan Muslim pada tahun 651 di bawah kekhalifahan Rasidin yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Iran juga terkenal karena sering diserang tapi tidak pernah benar-benar hilang sebagai bangsa. Ditaklukkan pasukan Muslim di abad ke-7, diserang Mongol pada abad ke-13, hingga konflik panjang dengan Ottoman. Walaupun kekaisarannya itu jatuh berkali-kali, budaya dan identitas Persia selalu bangkit kembali. Ini nih yang membuat banyak sejarawan menyebut bangsa Persia memiliki karakter terkepung tapi tidak pernah takluk. Setelah Islam masuk, mayoritas di Iran menganut Islam Syiah. Nah, dalam teologi Syiah, ada kisah penting yaitu perjuangan Imam Hussein di Karbala yang melawan kekuasaan yang dianggap zolim kala itu. Kisah ini
menjadi simbol keberanian melawan ketidakadilan, pengorbanan demi kebenaran, serta semangat perlawanan. Karena itu, semangat melawan walau kalah jumlah sangat kuat dalam budaya politik di negara Iran. Sampai saat ini nih, Iran dikenal sebagai negara yang menghadapi sanksi ekonomi internasional selama puluhan tahun. Namun, negara ini tetap mengembangkan teknologi militer seperti drone dan rudal. Serta Iran sangat berani menghadapi tekanan dari kekuatan besar dunia. Karena itulah banyak pengamat menyebut Iran memiliki mentalitas resistance states atau negara perlawanan. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Kurdistan. Kurdistan adalah sebuah bangsa yang terpecah ke dalam 4 negara, yaitu Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Bangsa Kurdi di Iran mayoritas beragama Islam aliran Sunni. Namun sayangnya teman-teman, bangsa Kurdi di Iran sering mendapatkan diskriminasi. Yuk kita lihat di dalam konstitusi negara Iran. Orang Kurdi dilarang untuk menjadi pejabat pengambil keputusan. Nggak bisa nyalonin presiden, jadi menteri juga nggak boleh. Posisi-posisi di Dewan Keamanan Nasional, Dewan Kebijakan, Dewan Penjaga, atau Majelis Pakar juga nggak boleh diisi oleh orang-orang Kurdi. Nah, karena merasa tersisihkan, sejumlah kelompok Kurdi pun melawan teman-teman. Dengan tujuan, mereka hanya ingin mendapatkan otonomi khusus di wilayah provinsi yang dihuni oleh mayoritas orang Kurdi. Sejak tahun 2004 sampai hari ini, sejumlah kelompok Kurdi tersebut mengangkat senjata untuk bertempur melawan pemerintah Iran. Iran pun menganggap kelompok ini sebagai kelompok teroris. Zoro. Tahukah kalian jika di dalam negara Iran terdapat sebuah agama yang sangat tua? Agama ini bernama Zoroaster atau Majusi. Di dalam kitab suci Al-Quran sempat disinggung tuh di dalam surat Al-Hajj ayat ke-17. Agama ini didirikan oleh Zoroaster pada abad ke-6 sebelum Masehi. Saat ini terdapat sekitar 100.000 sampai 120.000 orang yang memeluk agama Zoroaster di seluruh dunia. Di Iran sendiri, pengikut agama ini ada sekitar 15.000 sampai 25.000 orang. Nah, di dalam kepercayaan Zoroaster, mereka menyembah dewa utama yang bernama Ahura Mazda, pencipta segala sesuatu yang dapat maupun yang tidak dapat dilihat, yang kekal dan tak tercipta, serta yang maha baik. Nah, dewa utama ini direpresentasikan sebagai api yang memiliki makna cahaya ilahi. Mengapa harus api, Min? Kenapa nggak yang lain? Karena api dianggap sebagai simbol kemurnian. Api memiliki makna yang suci dan bersih. Karena api tidak bisa dikotori. Jadi menurut pemeluk agama Zoroaster, mereka ini tidak menyembah api teman-teman, namun menyembah Ahura Mazda. Dan api hanya menjadi simbolnya saja. Tak tergoyahkan. Negara Iran bukan hanya sekedar negara dengan presiden dan parlemen seperti halnya di negara kita. Namun di atas semuanya itu ada struktur kekuasaan yang sangat kuat. Beberapa lembaga tidak dipilih langsung oleh rakyat, memiliki wewenang membatalkan undang-undang serta mengontrol media, hukum, dan keamanan. Tercatat di negara Iran ada 3 lembaga yang muter aja. Yang pertama nih, ada yang namanya pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi dipilih oleh majelis ahli. Seorang pemimpin tertinggi dapat menjabat selama-lamanya atau seumur hidup. Ia memiliki kekuasaan di atas semua lembaga negara. Presiden Iran yang dipilih oleh rakyat, posisinya itu masih di bawah pemimpin tertinggi. Jadi kalau ada kebijakan, sang presiden itu harus minta izin ke pemimpin tertinggi. Kalau di Korea Utara kayak Kim Jong-un. Nah itu. Lalu lembaga yang kedua bernama Majelis Ahli. Secara hukum, anggota Majelis Ahli dipilih langsung oleh rakyat. Namun, para calon-calonnya sudah disaring terlebih dahulu oleh lembaga yang bernama Dewan Wali. Tugas Majelis Ahli adalah mengawasi pemimpin tertinggi. Tapi pada kenyataannya, Majelis Ahli jarang banget menentang atau mengkritik keputusan pemimpin tertinggi. Lalu yang ketiga ada yang namanya Dewan Wali. Dewan Wali terdiri atas 12 anggota. 6 orang ditunjuk oleh pemimpin tertinggi, serta 6 orang lainnya dipilih oleh DPR. Namun,
Calon-calon yang diserahkan di DPR sudah disaring terlebih dahulu oleh kepala kehakiman, yang mana kepala kehakiman ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi. Tuh kan, muter aja. Sementara itu, tugas Dewan Wali adalah menyaring calon-calon yang boleh mengikuti pemilihan presiden, pemilihan majelis ahli, serta pemilihan DPR. Wisata di Iran. Halo teman-teman sahabat TioJB. Paimin sekarang berada di Tehran, ibu kota dari negara Iran. Kali ini spesial, Paimin akan ajakin kalian mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Iran. Yuk langsung saja ikuti Paimin. Siapkan camilan kalian ya. Berjarak 240 km di selatan Teheran, saatnya kita akan mengunjungi kota bersejarah di negara Iran yang bernama Kota Kashan. Tahukah kalian jika kota ini merupakan salah satu kota tertua di negara Iran yang terus dihuni oleh manusia? Kota ini diperkirakan telah dihuni sejak tahun 6000 sebelum Masehi. Menurut beberapa catatan, kota ini adalah kota asal dari 3 orang bijak yang dikenal pula sebagai 3 orang Majus. Mereka ini mengunjungi dan menyaksikan kelahiran Nabi Isa atau Yesus di kota Bethlehem, Palestina. Kota ini merupakan penghasil karpet, sutra, dan tekstil terbaik di negara Iran, teman-teman. Luas wilayah kota Kashan sebesar 9.647 km persegi. Wow, luas banget. Sedangkan jumlah penduduknya hanya 432.000 jiwa. Yuk sekarang Paimin ajakin kalian yuk keliling kota Kashan. Yang pertama dan paling wajib yaitu mengunjungi Masjid Aga Bozok. Tuh, keren banget teman-teman. Masjid sekaligus madrasah ini dibangun pada tahun 1832. Berikutnya kalian bisa datang ke Taman Fin. Sejuk banget teman-teman. Tahukah kalian jika Taman Fin seluas 2,3 hektar ini merupakan taman tertua yang masih ada di negara Iran. Selesai dibangun pada tahun 1590 saat berkuasanya Kekaisaran Safawi. Next, kita akan datang ke pemandian Sultan Amir Ahmad. Di zaman dahulu, pemandian ini dibuka untuk umum. Dibangun di masa Kekaisaran Safawi di abad ke-16.
Berikutnya kita akan mampir ke rumah Burjardi. Rumah yang sangat mewah ini dibangun oleh saudagar kaya Burjardi untuk dipersembahkan kepada istrinya. Dibangun di tahun 1857. Selanjutnya, kita juga bisa mengunjungi rumah Tabatobay. Dibangun di tahun 1880, rumah ini merupakan rumah dari keluarga kaya raya Tabatobay. Rumah yang luasnya 5.000 meter persegi ini memiliki sekitar 40 kamar. Wow. Tak lengkap rasanya jika kalian tak mampir beli oleh-oleh di Kashan Bazar. Tuh, kalian lihat, arsitektur bangunannya tuh keren banget, teman-teman. Selanjutnya kita akan mampir menuju TP Siok. Tempat ini merupakan situs arkeologi yang dulu pernah dihuni oleh manusia sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Yuk kita sekarang berkendara sekitar 600 km di selatan kota Kashan. Berikutnya kita akan mengunjungi Persepolis. Di dalam bahasa Yunani, Perses artinya Persia dan polis artinya kota. Jadi Persepolis memiliki arti kota Persia. Di zaman dahulu kala, Persepolis memang digunakan sebagai ibu kota dari Kekaisaran Persia yang perkasa. Kota ini didirikan oleh Kaisar Persia Darius yang Agung pada sekitar tahun 515 sebelum Masehi. Ibu kota Kekaisaran Persia seluas 125.000 meter persegi ini akhirnya direbut oleh Kekaisaran Makedonia di bawah Alexander yang Agung dan dibakar pada tahun 330 sebelum Masehi. Nah, semenjak itulah kota ini ditinggalkan dan akhirnya mangkrak seperti yang kita lihat saat ini. Tapi bisa kalian bayangkan ya teman-teman, di zaman dahulu kala pasti kota ini megah banget. Next, kita akan pergi menuju Next Erostam. Letaknya 13 km di sebelah barat Persepolis. Tuh, kalian lihat. Bangunannya tuh dibuat dengan cara melubangi bukit dan diukir. Kalian tahu nggak tempat ini tuh apa? Tempat ini tuh dibuat khusus untuk nekropolis atau pemakaman besar. Makam-makam raja-raja Persia kuno.
Berikutnya kita akan mengunjungi kota kuno Pasargadae, sebuah ibu kota kekaisaran Persia kuno sebelum dipindahkan ke kota Persepolis. Kota ini didirikan pada abad ke-6 sebelum Masehi oleh Cyrus yang Agung, pendiri kekaisaran Persia. Nah ini, bangunan ini adalah makam dari Cyrus yang Agung, teman-teman. Next, kita akan pergi melihat sebuah desa kuno yang masih dihuni sampai sekarang. Nih, desa ini bernama Desa Abianeh. Desa ini berada di ketinggian 2100 meter mdpl yang lokasinya berada di lembah pegunungan Karkas. Tuh kalian lihat, bangunannya unik banget teman-teman. Bangunan rumah penduduk memiliki warna kemerahan yang asli karena terbuat dari bahan tanah liat merah yang mengandung oksida besi alami. Jadi rumah-rumahnya ini terbuat dari tanah. Desa yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia ini diperkirakan telah dibangun sekitar 2500 tahun yang lalu. Wow. Penduduk yang tinggal di sini masih ada teman-teman. Jumlahnya sekitar 300-an orang. Gimana? Iran keren banget ya. Kalian tertarik untuk datang ke sini? Tapi tunggu suasananya tenang dan aman terkendali ya teman-teman. Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Kashan Iran sekitar 13 juta rupiah per orang. Hal unik di Iran. Tahukah kalian jika Iran memiliki 2 orang yang mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian, yaitu Shirin Ebadi di tahun 2003 serta Narges Mohammadi di tahun 2023. Kalian tahu kebab? Nah, kebab merupakan makanan nasional di negara Iran. Salah satu varian kebab itu adalah jelo kebab, daging kebab yang disajikan bersama nasi dan aneka sayur-sayuran. Enaknya. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan